Baik, saya rekam. Baik, sekarang sudah direkam. Jadi, harap diperhatikan bahwa sesi ini akan direkam dan dipublikasikan di media sosial seperti kanal YouTube Distrik 87. Selain itu, foto spontan serta rekaman menjadi bukti dari kehadiran Anda. Mari kita mulai. Pertama, saya akan memperkenalkan pelatih kita, yaitu Distinguished Toastmaster Johnson Sahlan. Dr. DTM Johnson Sahlan bergerak di bisnis pestisida untuk pertanian. Dia bergabung dengan Toastmaster 19 tahun yang lalu. Sekarang Distinguished Toastmaster Johnson adalah Kabid Pendidikan Klub Toastmaster Jakarta Mandarin. Klub Toastmaster Jakarta Mandarin. Jadi jabatan yang lain yang sempat dipegang oleh Distinguished Toastmaster Johnson Sahlan adalah Kabid Keanggotaan, Presiden Klub, dan Direktur Area. Marilah kita sambut dengan kehangatan virtual Distinguished Toastmaster Johnson Sahlan. Selamat sore semuanya, salam sehat selamanya, semuanya. Oke, dengan kesempatan yang ada ini, saya izin dengan mulai share screen ya. Oke, let's do it. Oke. Pada sore ini saya akan mendiskusikan tentang strategi negosiasi, persuasif, dan motivasi. Kita ada sesi 45 menit ya, jika saya tidak salah, Toastmaster Halina. Kita akan berdiskusi sekitar informasi dan saya tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari semua orang di sini. Boleh saya mulai dengan semuanya unmute and say hip hip hooray selamat sebanyak 3 kali? Ayo, boleh? Hip hip hooray. Belum. Akan dipimpin oleh Toastmaster Halina. Ayo siap? Kita hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Hip hip hooray. Hip hip hooray. 3 kali. Hip hip hooray. Hara hara. Terima kasih. Nah, itu saya berharap kalau misalnya kita ada panel untuk melakukan diskusi, jangan sungkan untuk mengkasih emoticon sehingga kamu akan keluar di atas dan kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan saya bisa mendengarkan suara-suara indah dari peserta hari ini. Di selain itu, saya juga mau adakan, kan ini kan sudah sesi terakhir. Let's shake your hand. Ayo kita bergerakan tangan-tangannya, jari-jarinya yang indah. Kita coba lagi ya. Jadi boleh juga kita akan melakukan interaksi dengan memberitahukan diskusi di diskusi chat box. Ayo kita melakukan gini latihan jari sebanyak 3 kali. Terus Master Halina boleh kasih aba-aba 3, maybe 3 boleh. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kita di sesi terakhir ini, mudah-mudahan kita bisa sharing yang lebih lanjut, sama-sama apa yang kita bisa lakukan terbaik dengan kedepannya. Di sesi ini, saya akan mulai dengan belajar dari sejarah. Oke, kita akan mulai dari zaman sebelumnya, zaman masa depan, baru kita balik lagi ke masa sekarang. Ini saya apakah peserta semua jarinya sudah siap untuk melakukan latihan jari dan chat di chat box? Saya akan tunjukkan beberapa foto. Setelah itu, saya akan kasih sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk peserta sini memberikan masukan siapakah strategis terkenal dari masa-masa sebelumnya. Ini adalah gambar yang pertama, ini adalah gambar yang kedua, dan ini adalah gambar yang ketiga. Nah, mari kita silakan melakukan masukan atau kira-kira bisa menebak siapakah 3 tokoh strategis yang terkenal di masa sebelumnya. Saya akan memberikan sedikit clue. Saya melihat jauh balik
ke masa yang peperangan, karena pada saat itu banyak melakukan negosiasi, persuasi, dan juga motivasi, sehingga kita banyak melakukan teknik-teknik yang dijalankan hal-hal tersebut. Saya akan memberikan sekitar 30 detik, mungkin Toastmaster Halina, jika teman-teman sudah pada chatting di chat box, kita akan sharing jawaban dari mereka, atau kita akan kasih jawaban. Saya akan lihat dari chat box. Ada yang sudah kasih jawaban kah? Sudah. Atau udah? Bung Hatta, Sugeliang, Cukup. Simayi, Oh wow. Mastersen. Oke, sorry. Oke. Nah, ini maksud saya. Oke, balik lagi. Saya start sharing lagi ya. Oke. Nah, ini kan kenapa kita melihat dari sejarah, karena pada zaman itu banyak sekali terjadi pertumpahan darah. Selain itu, banyak hal-hal yang melibatkan negosiasi strategis, persuasif, dan motivasi. Oke, saya rasa semuanya sudah tahu Simayi, Cukeliang, dan Muhammad Hatta. Jika ada yang butuh referensi lebih lanjut, silakan Google kenapa mereka terkenal sebagai salah satu negosiator ulung. Untuk kesempatan ini, boleh nggak saya minta dari peserta untuk yang berbagi salah satu dari strategis terkenal ini? Siapa yang mau berbagi? Kenapa mereka terkenal sebagai strategis ulung di masa sebelumnya? Boleh saya minta pendapatnya? Atau dari ada yang sejarawan di sini kah? Mari kita lihat ya. Oh, ada yang tadi kelihatan mau. Mungkin saya boleh nggak minta ke Pak Chandra atas sharingannya tentang Pak Muhammad Hatta. Boleh, silakan. Bapak ada? Pak Chandra, apakah Anda di sini? Silakan, Pak. Bolehkah Bapak berbagi, silakan? Muhammad Hatta itu menurut saya itu adalah wakil presiden pertama yang membantu perjuangan Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan pada saat itu Belanda dan Jepang. Oke. Terima kasih. Dan menurut Bapak, kenapa dia disebut strategis ulung selain dari penjajah? Apakah ada faktor lain yang menurut Bapak Bapak kagumin dari beliau? Ada faktor tambahan? Untuk pengetahuan saya itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Mari kita ulas dari beberapa slide yang akan saya sharing berikutnya. Sebentar. Oke. Nah, sebelum itu kan kita beralih ke sejarah. Nah, saya akan bertanya kepada peserta di sini, menurut kalian siapakah negosiator ulung masa depan kita? Boleh sekali lagi di-share di chat box. Ada yang mau menebak siapakah negosiator ulung masa depan kita? Oke. Belum kelihatan, belum ada. Oh, itu ada dari Toastmaster Halina. Anda itu siapakah? Mari kita lihat lagi. Share screen. Oke, benar. Itu adalah Bapak Ibu sekalian ada peserta di sini, dan saya mau kalian mengulangi dengan saya bersama. Saya, dan saya. Jadi kita boleh unmute masing-masing. Siapakah negosiator ulung masa depan? 1, 2, 3. Saya, dan saya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi sebelum itu, saya yakin kita akan banyak menggunakan negosiasi, persuasif, dan motivasi di masa depan. Karena kita sudah mengerti dari sejarah sebelumnya, masa depan kita akan tuju menjadi negosiasi ulung, mari kita mulai. Sekarang ini kan kita
teman-teman di sini adalah peserta Toastmaster. Dan ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab sejak kapan kalian mulai di Toastmaster. Boleh diketik di grup chat. Kita akan mengulas dari siapa yang paling senior atau yang paling muda untuk berbagi pengalaman kenapa mereka join Toastmaster. Ayo kita mulai. Ayo ketik angka, saya juga akan ketik angka ya. Saya mulai di tahun 2002. Ayo Toastmaster Halina, kapan Anda mulai join Toastmaster? 2016. Wow. Yes. Yang 2012, 2020. Oke. Oh, wow. 2016. Oke, 2020. Jadi kita ada yang paling senior dan paling muda. Oke. Boleh saya minta izin dengan Toastmaster Halina berbagi pengalaman selama 1-2 menit. Kenapa join Toastmaster dan apa yang didapat selama pengalaman di sini. Silakan Toastmaster Halina. Saya join Toastmaster jujur karena waktu itu saya nganggur. Barusan keluar dari pekerjaan, daripada vakum, tidak melakukan apa-apa, lebih baik melakukan satu hal yang positif yang nanti kalau cari pekerjaan lagi ada satu hal di riwayat hidup yang bisa ditunjukkan. Kan kelihatan bahwa kalau kita punya minat dalam keahlian komunikasi dan kepemimpinan, pasti di tempat kerja, di calon tempat kerja yang lain itu dianggap sebagai satu hal yang positif. Oke. Terima kasih Toastmaster Halina. Boleh saya izin ke Alvin yang paling yang baru join di tahun 2021. Apa alasannya berjoin ke Toastmaster? Awalnya saya disuruh sama ayah saya buat join. Ya, gitu. Disuruh sama. Nah, apa yang didapat setelah join di Toastmaster mungkin Toastmaster Alvin? Yang pasti kemampuan saya berbicara di depan umum itu jadi semakin baik lah yang didapat. Terima kasih Toastmaster Alvin. Oke. Mungkin dengan kesempatan ini saya akan melakukan share beberapa hal yang kita belajar. Topik hari ini kan lebih khusus ke negosiasi, persuasif, dan motivasi. Saya akan mengulas secara singkat dulu apa yang dimaksud dengan definisi dari negosiasi. Oke, negosiasi, boleh saya minta izin ke salah satu peserta untuk membacakannya. Saya akan minta izin dengan peserta yang belum boleh, ada yang, maaf ya. Saya minta ke Toastmaster Ani, boleh bacakan, please? Negosiasi, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Terima kasih. Oke. Selain itu, dalam negosiasi menjadi tantangan kita itu adalah salah satu kan adalah mendengarkan dengan seksama. Berempati, apakah kita merasakan sudut pandang orang pada posisi yang berikutnya sehingga kita menciptakan faktor nyaman. Oke, ini kan saya akan memberikan suatu case study yang kita bisa diskusikan bersama. Apakah saya ada 2 volunteer yang saya akan mendiskusikan tentang negosiasi. Saya akan membacakan situasinya sehingga berdua orang ini akan melakukan negosiasi pada saat ini untuk kita evaluasi bersama. Apakah ada volunteer? Boleh angkat tangan atau kasih emoticon sehingga kita bisa mulai dengan yang di sini. Oke. Mungkin saya boleh tunjuk ke Pak Chandra. Sama satu lagi mungkin ke Pak Chandra, saya stop sharing dulu. Oke, Pak Chandra, mungkin dengan siapa? Toastmaster Desan, boleh? Skenarionya itu adalah Ibu Desa menjualkan handphone merek Samsung.
Pak Chandra harus menegosiasikan ke Pak Bu Desan untuk membeli 10 unit Samsung satu merek. Silakan. Mungkin kita ada tantangan yang harus kita hadapi dalam menegosiasikan. Waktu dan tempat saya berikan, kita ada waktu sekitar 1-2 menit. Silakan. Pak Chandra, Bu Desan. Pak Chandra, Anda sebagai pembeli, silakan. Halo, selamat sore Ibu Desan. Saya mau beli HP Samsung. Oh, Pak Chandra, saya punya barang bagus nih. HP-nya merek Samsung. Ini HP terbaru dengan kualitas bagus banget. Ini ada promosi dapat. Jadi harus bayar langsung 20, nanti bisa bayar 10 beli 1 gratis. Jadi Gimana sebenarnya Pak? saya hanya butuh 12. Itu caranya gimana ya? Yang 8 lagi mau. Oh, 12. Oke, terima kasih Bu Desan. Saya pikir-pikir sebentar. Jangan Pak, ini promosinya ini sebentar aja, jadi harus segera Pak, segera ini bagus nih. Nanti kesempatannya hilang kalau misalkan nggak diambil sekarang Pak. Gimana? Gimana ya? Gini bisa, misalnya saya beli 10 gratis 10, yang 8 tolong Ibu jualkan lagi, bisa? Oh, kalau itu setelah saya jual ke Bapak ya Bapak yang jual ya gitu. Gitu. Gimana Pak? Jadi tertarik ya Pak ya ambil 10? Jadi keuntungan saya di harga atau di barang? Kalau biasanya kan kalau yang Iya Pak, ini kan gratis 1 gitu, di barangnya bagus, harganya cocok. Nah, itu terus hasilnya ada gratisannya gitu kan. Itu Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jangan lupa ya Pak. Ya. Persuasif itu adalah, saya langsung bacakan, persuasif adalah bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Oke, kali ini saya akan minta tetap kepada Toastmaster Desan sebagai penjual, tapi saya akan membeli untuk ke Bu Emi sebagai pembelinya. Boleh Bu Emi? Tapi kali ini Bu Desan, kamu kalau jualan merek Samsung, kamu tidak dapat bonus apapun juga. Kamu harus meyakinkan Bu Emi untuk membeli merek lain selain merek Samsung. Maaf, saya bukan brand ambassador ya, jadi kita boleh merek B juga apa-apa, jadi tidak ada unsur-unsur menjual di sini. Silakan Bu Desan sama Bu Emi untuk menjual, tapi kali ini sebenarnya Bu Emi datang untuk membelikan merek A. Kamu berusaha persuasifkan dia untuk menjual ke merek B, di mana Anda mendapat komisi jauh lebih banyak dengan menjual komisi A. Silakan. Baiklah. Halo Ibu Emi. Halo Desan. Oh, saya dengar kabar? Saya dengar Ibu Emi cari HP nih. Saya punya banyak HP, banyak pilihan dari HP A sampai HP Z. Nih, aku punya HP, ada yang salah satunya tuh Samsung, dan ada yang lagi ngetren itu juga ada tuh. Ada nih, bagus deh. Coba lihat nih, kan dengar-dengar lagi butuh. Ayo lihat-lihat barangku. Ya, Desan, sebetulnya saya sangat membutuhkan handphone yang multitasking. Fiturnya tuh banyak. Cuma saya sudah trauma dengan merek Samsung yang kamu tawarkan itu ya. Jadi saya tuh nggak masalah sama harga, tapi sebenarnya saya masalah sama fitur. Ya, sorry ya Desan ya, saya nggak mau beli Samsung meskipun harganya murah. Aku ada nih HP ini nih, bagus banget nih, HP merek
Yang itu tuh, yang dari USA ya. Oke, ini fiturnya bagus kan, nggak ada masalah nih sama harga nih. Oh ini paling bagus, paling the best deh di antara semua. Bu Emi ini pasti cocok nih kalau udah nggak ngeliat harga nih, aku kasih yang paling bagus nih. Mau gimana nih? Ambil ya, Ya, ambil saya, ya. saya, saya tahu yang kamu tawarkan, saya tahu. Cuman, lagi-lagi, itu fiturnya tidak memenuhi ekspektasi saya. Itu masih bisa masih bisa disadap-sadap gitu. Nah, saya tuh enggak maunya tuh yang aman gitu. Spesifikasinya Ya. kayak gimana? Fiturnya yang kayak gimana? Nah, Bisa jelasin. misalnya saya bisa nutup status saya nggak dilihat oleh Bu Harli, cuma dilihat oleh Pak Johnson gitu. Terus habis itu saya bisa blokir orang tapi orangnya nggak tahu. Nah kayak gitu kan sekarang zamannya susah tuh, jadi ya mesti aman gitu. Saya perlu fitur-fitur Nah yang kayak ini, punya nggak barangnya kayak ini yang gitu. aku bilang tadi yang paling bagus nih. Nanti aku ajarin nih caranya gimana, cara ngeblok, cara yang Bu Emi yang kayaknya butuh ini, nanti aku ajarin. Nanti aku ini tunjukin gimananya ini. Pokoknya pilih aja yang ini deh. Ya, ambil yang ini ya. Ini paling bagus deh ini. Nih, Bu Emi. Oke, kalau gitu yang terakhir ya, ada diskon nggak? Wah, tadi katanya nggak ada ini. Pokoknya untuk harga cincai. Udah, ini aja nih bagus nih. Udah kan Ya cincai udah kan. deh. Ya udah Ambil deh. ya. Oh, ya Karena udah. saya kasih, karena kamu SPG handphone yang paling agresif yang saya kenal, jadi besok datang ke rumah sebelum jam 9 ya, saya bayar cash. Oke, bagus. Oke. Suaranya tidak terbuka, nggak kedengeran. Terima kasih. Anda berdua adalah sungguh persuator yang sangat ulung. Sebelum saya menjawab tantangannya itu, mari kita mulai lagi ke diferensiasi dengan definisi untuk motivasi. Sebentar ya, mari kita sharing. Oke. Saya akan mengulang sesekilas. Dalam tantangan persuasif yang akan kita diskusikan bersama, mungkin ketiga adalah motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Oke. Sembari ini saya akan mengulang, ada tantangan yang mungkin dihadapinya itu adalah biasanya untuk tentukan tujuan, membangun kepercayaan, pengakuan, kesempatan untuk berkembang. Di posisi ini saya akan stop sharing. Saya tidak terlalu banyak mengulas dengan teori karena saya yakin para peserta di situ itu adalah sudah merupakan negosiator atau strategis ulung. Mungkin kita bisa langsung berdiskusi tentang tantangan-tantangan dihadapi dari negosiasi persuasif sama motivasi yang akan kita diberikan pada proses ini. Oke. Saya lanjut dulu ya ke ini. Nah, dalam posisi ini yang saya ingin memberikan contohnya itu adalah kalau di dalam Toastmaster. Secara garis besar negosiasi, persuasif, dan motivasi. Kita mengundang teman-teman untuk bergabung ke Toastmaster sebagai tamu. Jika Anda berhasil persuasi tamu tersebut, maka tamu tersebut akan menjadi member. Dan jika sudah menjadi member dalam waktu kurun yang lama, Anda bisa berhasil memotivasi member tersebut, maka dia akan menjadi pemimpin dan memberikan mungkin pembicara di forum-forum seperti TLI pada saat ini. Jadi hal-hal itu adalah step by step yang banyak digunakan dalam proses-proses dalam Toastmaster. Oke, pada saat ini teman-teman peserta di sini kan adalah leader, pemimpin yang mungkin sudah menjabat sebagai presiden, sudah sebagai kabit bagian edukasi, kabit membership, kabit human resources, sekretaris, treasurer, sama SAA ya, dan juga immediate past president. Oke. Nah, mungkin dengan posisi yang ada, saya boleh cek timing dengan Ibu Halina, how much time we have, berapa waktu yang kita masih tersedia?
Sekarang jam 4:07, berarti mungkin sekitar 20 menit ya. Oke, mungkin kita akan diskusi yang pertama. Apa yang bisa dilakukan berbeda untuk tahap menegosiasi dari Pak Chandra ke Bu Desan? Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang sudah jelas apa tujuan dari Pak Chandra. Apakah Bu Desan memberikan kenyamanan ke Pak Chandra? Boleh, silakan sharing mungkin dari Pak Desan sama Toastmaster Chandra dengan Toastmaster Desan. Dari proses negosiasi ada yang mau di-sharing, tantangan, dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus yang pertama? Silakan Pak Chandra, mungkin apakah Bapak akan membeli dari Bu Desan dengan kondisi yang diberikan pada kesempatan tadi? Pak Chandra, silakan. Ya, sebenarnya kalau menurut saya itu kalau penawaran dari Bu Desan itu sudah bagus ya. Cuman secara pribadi saya agak tertekan gitu. Tertekan, jadi yang saya butuhkan itu 12, tapi tetap menawarkan 20 sepertinya memaksakan kehendak. Jadi ada kebimbangan di saya sebenarnya. Terima kasih. Nah, silakan Toastmaster Desan, apakah faktor yang bisa Anda perbaiki dalam proses negosiasi dengan Pak Chandra? Yang ingin Anda perbaiki, mungkin maaf. Mungkin lebih ini ya, nggak keburu-buru nawarin barang. Kita tuh sebenarnya juga bukan orang yang suka ditawarin barang tuh buru-buru gitu. Mungkin tadi saya jadi penjual tuh kayak buru-buru gitu. Yang penting langsung closing gitu kan. Itu sih yang dari saya. Oke. Sebenarnya secara garis besar dalam negosiasi, faktor yang paling penting diciptakan adalah kenyamanan atau trust. Seandainya Bu Desa bisa memberikan kenyamanan dari Pak Chandra, negosiasinya walaupun kelebihan antara 2 atau sampai ke 10 handphone yang diberikan, itu adalah gimana Bu Desa memberikan kenyamanan, kata kutip kenyamanan ke Pak Chandra, sehingga Pak Chandra itu akan ada keraguan lagi dalam melakukan negosiasi ini. Itu adalah mungkin salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Oke. Mungkin ada masukan dari peserta yang lain yang mungkin saya bisa review tentang masalah dari negosiasi yang sudah ada. Saya rasa faktor-faktor tantangan yang sudah dijawab adalah bagaimana cara membangun kenyamanan dengan target. Sebenarnya ini banyak teori yang menjelaskan tentang kenyamanan yang dibuat dengan target. Salah satunya itu adalah mendengarkan dengan seksama yang sudah banyak dibahas dalam proses TLI ini. Terus yang kedua itu adalah empati. Empati itu adalah mendengarkan dan empati ke pihak yang pihak lawannya. Itu adalah 2 faktor utama yang menurut saya harus kita perhatikan ke depannya. Oke. Ada masukan tambahan untuk masalah negosiasi? Oke, tidak, kita boleh berlanjut dengan ke Bu Emi sama Bu Desan sekali lagi. Nah, masalah persuasif, di mana sebenarnya Bu Emi datang dengan merek A di mata, tapi dengan Desan berhasilkah dia meyakinkan Ibu untuk menggantikan ke merek berikutnya, dan faktor apa yang harus kita pelajari dalam kasus ini? Silakan Bu Emi atau gimana? Apakah Anda akan beli dari Toastmaster Desan? Sebenarnya saya akan beli ya dari dia dengan persuasif dia seperti itu gitu. Kan tadinya saya bilang saya nggak masalah sama harga tuh, saya beli-beli aja. Nah kalau boleh saya kasih tahu Desan, ya saya nggak tahu ya, ini kan latar belakang kita berbeda. Jadi ini kan Desan menjual nih, dia harus menguatkan sisi keunggulan produk yang dia jual itu sehingga saya tertarik untuk membeli. Jadi strong point-nya yang saya mau itu yang anti block, yang sebenarnya dia mesti naikkan itu sehingga saya tidak berpaling ke merek yang tadi saya mau beli. Jadi saya beli tuh barang yang dia tawarin gitu. Jadi strong point-nya harus dia angkat. Nah kalau sales tuh jagoan tuh yang begituan tuh. Saya pikir gitu aja dan itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Terima kasih Bu Emi. Saya rasa Bu Emi sudah melakukan proses analisis yang sangat bagus dalam proses persuasif ini. Nah, tantangan berikutnya,
kira-kira apakah ada peserta di sini bisa meningkatkan selain menjual produk, apa yang bisa kita berikan kepada pembeli antara Pak Chandra atau Bu Emi, sesuatu yang berlebihan di luar dari produk yang ada. Jadi itu adalah masuk ke tahap motivasi. Apakah ada yang mau mencoba? Toastmaster Desan, apakah Anda tertarik untuk mencoba menjual ke Pak Chandra atau Bu Emi untuk di luar dari pembelian produk? Mau dicoba? Silahkan Toastmaster Desan. Apakah Anda bersedia? Mungkin bisa yang lain ya. Kalau saya Oke. udah coba ini. Boleh. Apakah ada yang mau mencoba? Silahkan mencoba menjual di luar dari produk. Boleh saya minta tolong dengan Toastmaster Arni, mau mencobakah? Mencoba. Untuk Boleh. menjual ke Pak Chandra atau ke Bu Emi di luar dari produk. Masih tetap menjual ya, masih dengan memotivasi pembeli melakukan, saya ulangi lagi ya, motivasi adalah menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Di sini, Ibu Arni menjual produk plus coverage-nya, ada mungkin asuransinya, atau mungkin produk-produk yang tambahan lainnya, sehingga customer itu akan terus-menerus setia kepada Ibu. Kalau saya sebenarnya kurang pandai menjual ya, bingung mau menjual produk apa. Boleh nggak mesti produk, maaf, mungkin nggak mesti produk ya, boleh hal-hal yang lain juga boleh, silakan. Aku jual Toastmaster aja ya. Boleh, that's exactly. Mungkin itu yang saya tadi mau, itu kan gimana dari seorang tamu menjadi seorang member, dan member menjadi seorang pelatih atau pembicara di forum-forum ini. Silakan Bu Arni. Selamat sore Ibu Emi. Terima kasih kemarin sudah hadir di pertemuan jabat ini. Saya senang sekali dengan kehadirannya. Bagaimana nih pendapat Ibu Emi tentang pertemuan kami? Saya senang ya bisa diundang ke sana untuk pertama kali. Tadinya saya pikir, terus terang saya belum begitu sering menghadiri meeting-meeting di Toastmaster yang lain. Tapi begitu saya masuk ke jabat itu seperti datang ke sebuah tempat yang sudah saya kenal. Jadi mereka welcome sekali sama saya. Cuma dari meeting-meeting Toastmaster yang lain, saya melihat sesuatu yang nggak ada gitu di klub saya atau di klub yang lain, yaitu mereka tuh menyambut tamu yang nggak pernah datang itu sangat spesial gitu ya. Jadi diberi kesempatan kayak table topik atau topik spontan tuh diberi kesempatan duluan ke tamunya, kemudian diajak berbincang lebih gitu ya, ditanya kapan dari mana, kemudian sejak kapan ikut Toastmaster dan seterusnya. Ya kalian cukup hangat, jadi itu yang saya suka gitu. Wah, terima kasih sekali. Saya senang sekali bahwa Ibu Emi merasa nyaman berada di klub kami. Tadi Ibu menyebutkan bahwa di klub kami itu ada sesuatu yang tidak ada di klub Ibu. Berarti saat ini Ibu sudah menjadi anggota Toastmaster juga ya? Ya, saya sudah menjadi anggota Toastmaster di 2 klub yang berbeda, tapi semuanya masih di Bali. Jadi versi Inggris sama versi Indonesia gitu. Oh, menarik sekali. Mungkin apakah Ibu Emi tertarik untuk mencoba klub di luar Bali? Untuk main ke Jakarta, jadi merasakan suasana yang berbeda begitu dengan suasana Bali. Saya tertarik. Jadi begini, karena awalnya saya mengikuti klub bahasa itu adalah untuk menyerap bahasa-bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Itu kan saya sudah bilang bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat indah ya, sangat puitis, kemudian banyak kata serapannya karena kita banyak pulau dan banyak bahasa, dan itu bikin bahasa Indonesia itu kaya. Nah, Jakarta itu salah satu klub yang menjadi incaran saya di samping klub-klub yang ada di Sumatera, karena saya sangat tertarik dengan bahasa Melayu sebetulnya, rumpun kita itu. Baik, terima kasih Bu Emi, senang sekali mendengarnya. Jika boleh, minggu depan kami tunggu lagi ya kehadiran Ibu Emi, nanti akan saya bantu sebarkan filenya, informasinya jika kami akan mengadakan pertemuan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Arni, terima kasih Toastmaster Emi.
Anda melakukan hal-hal yang bagus. Mungkin dalam proses motivasi yang setelah kamu mengetahui kan ada beberapa hal ya, seperti sudah tentukan tujuannya dari Bu Emi, apakah tujuannya Toastmaster seperti apa, dan sudah membangun kepercayaan dari Bu Emi dengan Toastmaster yang sudah ada. Nah, kesempatan berkembang Bu Emi itulah yang kamu harus gali lebih lanjut, di mana dia bisa mengkontribusikan lebih ke Toastmaster, baik di klubnya sendiri maupun di klub-klubnya Bu Arni, yang mungkin pada saat ini ada di Jabar. Nah, itu adalah faktor-faktor tantangan kita untuk memotivasikan hal-hal memotivasikan pihak lawan kita. Oke, sejauh ini mungkin ada masukan atau komen tentang tiga hal negosiasi, persuasif, sama motivasi. Ada masukan? Saya mau tanya mengenai kasus yang terakhir, apakah Toastmaster Arni boleh nggak bilang kepada Toastmaster Emi, ajaklah temannya, kalau mungkin Ibu Emi, mungkin temannya mau gabung yang belum gabung dengan Bali atau bagaimana ya? Apa itu terlalu itu ya, bikin negosiasi atau bagaimana itu ya? Oh itu apa itu motivasi atau? Silakan Bu Arni atau Bu Emi, itu masukannya. Ya, kalau masukan dari saya sih, kalau dalam bernegosiasi, dalam hal ini kita skupnya kecilin di Toastmaster, tujuannya kan mengajak ya atau mengencourage untuk datang dulu. Kalau di pengalaman saya di Toastmaster di Bali itu, begitu mereka datang, kita befriending, temenin, kasih penjelasan selengkap-lengkapnya. Justru kita tidak menarik mereka untuk langsung menjadi member. Nah, kita mempersilahkan mereka untuk datang ke banyak klub. Waktu itu kan masih offline nih, Pak. Jadi ke banyak klub semua yang ada di Bali, kemudian biarkan mereka memilih mana yang pas. Karena setiap klub itu mempunyai kultur atau mempunyai gaya dan budaya yang berbeda-beda. Di Bali itu ada 4-5 klub dan itu beda-beda. Ada yang kebanyakan orang asingnya, ada yang kebanyakan orang Indonesia ya, dan ada yang kebanyakan murid gitu. Nah, itu kan beda-beda kultur. Jadi kita persilahkan mereka mengunjungi semua klub, kemudian mereka memutuskan masuk klub yang mana sesuai kebutuhannya. Nah, di sini saya senang sekali dengan klub saya karena mereka tuh tidak berambisi untuk menarik atau memperbesar klubnya sendiri, tetapi lebih menanamkan misi dari Toastmaster itu. Jadi nanti mereka akan memilih klubnya sesuai dengan apa yang dia inginkan dan disitulah mereka bertumbuh. Nah, klub-klub seperti ini saya yakin dia akan bertumbuh dengan baik ya, dengan positif, dengan sehat ketika kita saling membantu antar klub. Jadi kita di satu sisi betul kita ada persaingan, mau cari apa-apa, misalkan banyak tuh step-stepnya, grid-gridnya. Tapi jangan khawatir, sebetulnya kalau kita saling membantu antar klub, klub itu sendiri secara tidak sadar akan bertumbuh. Jadi itu sebetulnya sistem leadership management, Pak, kalau boleh berbagi di dunia kerja. Gitu. Betul. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Ya. Sangat membantu Bu Emi. Terima kasih. Dan yaitu saya poin-poin yang sangat bagus. Ada komentar atau masukan yang tambahan? Oke. Sebenarnya jika tidak ada, saya akan share 1-2 screen lagi. Setelah itu kita akan ada 1-2 studi kasus yang untuk kita bahas bersama. Oke. Ya. Nah, dalam hal strategis sebenarnya itu banyak hal yang bukan hanya konsekuensi dari planning, tapi salah satu halnya itu adalah poin memulainya, yang ini ada quotation yang saya ambil dari Henry Minchberg. Itu intinya kan kita sebagai teman-teman dari Toastmaster, di luar itu sungguh banyak teori-teori yang sudah ada tentang negosiasi, persuasif, sama motivasi. Mungkin banyak hal yang kita bisa belajar bersama. Yang saya berharap dari sesi hari ini adalah kita melakukan, poinnya itu adalah melakukan titik awal untuk melakukan hal-hal yang bisa membangun motivasi kita ke depannya. Salah satunya mungkin mencapai dengan dari target kita menjoin Toastmaster itu kenapa,
Dan mungkin kita juga bisa membangun klub-klub kita itu supaya lebih berkesinambungan. Oke. Apakah ada komentar atau masukan? Saya sebenarnya ada studi case yang kita bisa bahas bersama. Apakah ada masukan? Mungkin dari yang lainnya? Belum ya. Nah, ini kita di Indonesia. Apakah Toastmaster Halina kita masih ada sekitar 12 menit, betulkah? Iya, benar. Sekarang jam 4:08. Jam 4:08 benar. Freezing. Oke. Nah, oke. Apakah ada teman-teman ada tantangan atau kendala-kendala dalam proses negosiasi ke depannya kita bisa diskusikan di sini? Ada yang mau raise hands? Nggak ada. Negosiasi pas orang mau memperpanjang keanggotaan. Oke, silakan. Ada yang mau masukkan? Ketantangan yang dihadapi dalam negosiasi persuasif, oke? Ya, Pak Johnson, kebetulan saya kan tidak di Exco ya, tetapi kalau saya tertarik dengan soal negosiasi perpanjangan. Ini kan berkaitan dengan uang nih. Nah, ini kan challenge kita bersama itu adalah bagaimana kalau bisa kita meng-keep atau mempertahankan member yang sudah ada, kemudian mengambil member baru. Tapi kan seperti yang kita tahu bahwa kutip kita menjual sesuatu gitu kan. Jadi apa yang harus kita kuatkan, apa sih poin utama yang kita jual supaya orang itu minimal memperpanjang membership-nya. Kalau kita bisa dapat yang baru ya bagus gitu kan. Saya pikir mungkin sekarang lebih murah karena kan kita sudah online nih, kita nggak offline lagi. Jadi tiap klub memperlakukan perbedaan membership itu ada sedikit-sedikit lah up and down, ada yang ngenain club fee, ada yang enggak gitu, ada yang ngenain biaya makan dan seterusnya gitu. Jadi minimal kita bertahan, kalau bisa ya kita menambah gitu. Itu caranya gimana Pak? Itu karena sama dengan dagang tuh Pak. Kan orang pasti bilang kalau kebutuhan leher ke atas ya Pak ya, pengetahuan atau knowledge itu mahal, nggak dulu dan sebagainya gitu Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Bu Emi. Yang menurut saya salah satu yang membedakan klub A sama klub B itu kan seperti yang tadi Bu Emi sudah jalankan adalah budaya atau kultur. Salah satu faktor yang menurut saya pribadi secara yang penting itu adalah kenyamanan itu membuat member itu serasa berada di rumah sendiri. Apakah kultur yang kita berikan itu menjawab apa yang dibutuhkan dari peserta Toastmaster tersebut? Kadang-kadang saya yakin kalau kita belanja ke satu kompleks pertokoan, itu semua orang menjual hal-hal yang sama. Kenapa kita membeli toko A, toko B, dan dalam posisi saya sebagai penjualan barang, kadang-kadang itu kita sudah di luar dari produk yang kita bicarakan. Jadi kita bergerak dari luar, dari lingkup yang kita lihat di mata kita sebenarnya. Mungkin dalam menjual Toastmaster membership kita ke teman-teman, itu adalah kita terlalu fokus ke hanya tujuan, apa yang kita capai, tapi kalau bisa kita memberikan suatu rumah, kenyamanan, bahwa kita di sini itu adalah untuk tumbuh dan berkembang bersama, nah itu yang mudah-mudahan membuat kita akan senantiasa menjadi member dari Toastmaster. Jujur saya merasa Toastmaster itu ada rumah kedua saya untuk berkembang. Kalau dikatakan untuk bayar ke mungkin S2, S3, mungkin kita mau bayar fee secara tidak langsung ke Toastmaster itu sudah banyak dengan waktu yang berjalan ini. Tapi salah satu yang diciptakan itu adalah mungkin dengan keterikatan kita sebagai member, kenyamanan. Karena saya tahu suatu hari saya bisa butuh Toastmaster Halina, Toastmaster Bu Emi, kita punya satu koneksinya yang sangat erat sebelumnya. Saya pernah dibantu loh sama Bu Emi dalam melakukan hal-hal ini, dan yang di mana lagi saya bisa cari ya di Toastmaster. Itu.
Silakan, itu yang masukan dari saya. Karena kondisi dengan waktu dan tempat yang diberikan, saya mau double check lagi dengan Toastmaster Halina. Berapakah waktu kita yang tersedia, Toastmaster Halina? Tadi barusan saya tulis 10 menit ya. Jadi Ya. mungkin 9-8 menit deh. Oke. Nah, karena tadinya saya memberikan sama studi kasus, tapi saya takut waktunya tidak mumpuni untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jadi daripada saya membawa ke yang luar, mari saya coba melakukan recap. Tadi kita adalah melakukan recap penjualan mulai produk handphone. Mungkin dari produk A, itu ada negosiasi. Sebenarnya dalam proses negosiasi, Pak Chandra juga bisa meminta ke penjual itu dari produk dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh Bapak, mungkin seperti casing dan sebagainya yang Bapak bisa melihat sehingga Bu Desa memberikan kenyamanan, tidak harus selamanya dalam bentuk produk. Dan bentuk persuasif adalah dengan Bu Emi yang melakukan produk yang berdua, itu adalah Bu Desan itu harus melakukan strong point yang sudah di-review sangat bagus dari Bu Emi, menjawab pertanyaan-pertanyaan fitur-fitur yang dibutuhkan. Jadi Anda akan mengubah dari produk A ke produk B. Nah, biasanya untuk memotivasi adalah di luar dari produk-produk yang sudah ada, mungkin seperti dalam penjualan produk adalah jaminan servis di luar dari produk yang sudah diberikan. Biasanya mungkin kalau produk adalah jaminan untuk produk selama mungkin 6 bulan, setahun. Nah, dengan motivasi mengapa dia harus belanja ke kita adalah kita bisa melakukan training untuk penggunaan produk yang lebih bagus, menggunakan fitur-fitur yang sudah ada, sehingga kamu memotivasikan pembelinya itu akan kembali kepada Anda. Dan hal-hal ini saya rasa kita bisa coba terapkan juga di dalam pengalaman kita di Toastmaster. Apakah mengajak tamu menjadi member, mengajak member menjadi pembicara, itu adalah tantangan yang kita hadapi. Nah, seiring dengan waktu yang ada ini, mungkin kita boleh lagi, saya buka forumnya ke teman-teman untuk komentar atau masukan, silakan. Kesimpulan yang ada tadi. Silakan, Toastmaster Ani. Kalau tadi kan yang kasus saya dengan Ibu Emi itu bagus sekali ya, cuman kendala saya adalah karena saya tidak pandai berbicara dan memang saya sebutkan di awal tadi bahwa saya tidak pandai menjual. Nah, jika tadi sempat berpikir memang untuk menawarkan kepada Bu Emi untuk datang dulu ke klub yang di Sumatera. Tapi ya karena itu tadi, karena saya grogi, jadi akhirnya langsung pada kesimpulan atau mungkin karena gaya komunikasi saya adalah gaya komunikasi langsung, jadi udah Bu Emi gabung sama kita aja gitu kesimpulannya. Jadi mengatasinya itu bagaimana begitu supaya mengurangi dampak negatif dari kesalahan komunikasi saat bernegosiasi ini. Mungkin untuk jawaban secara sederhana adalah Ibu coba berteman dulu dengan pihak yang sebagai teman itu. Karena dalam berteman itu kamu akan menciptakan suatu kenyamanan. Kenyamanan itu kamu tidak langsung, tidak immediate sales, tapi atau tidak ada imbas secara langsung. Tapi kamu sudah ada tujuan adalah untuk jangka yang agak panjang. Sehingga tidak terlalu buru-buru. Ayo dong bergabung gitu ya. Karena biasanya kamu bisa aja membuat dia nyaman, apakah dia memberikan nomor pribadi, saya kealihan Ibu yang saya bisa menawarkan ke temannya itu, jadi berteman. Jadi yang saya mungkin mau masukkan dengan waktu yang singkat ini adalah ciptakan kenyamanan. Kita berkunjung balik ke klub-klub yang ada itu biasanya kenyamanan, bukan karena harga, karena semua harga kan sama, jadi member A, member B harganya juga sama, jadi there's no different gitu, gak ada perbedaannya, itulah. Oke, silakan. Mungkin dari Toastmaster Halina ada masukan? Ya itu dia, untuk kalau saya sih suka ya basa-basi, tapi banyak orang yang kayaknya untuk jadi teman kayak gimana gitu. Gimana ya? Gimana untuk menjadi teman ya? Atau Introvert ya. Gini, mungkin pengalaman ini saya juga dapatkan waktu saya di kuliah. Saya tinggal di fraternity. Kita akan merekrut member untuk tinggal menjoin ke fraternity kami. Banyak hal yang kita lakukan itu sebenarnya tidak harus menjual, karena biasanya lebih ke berteman ya, karena bisa aja kalau kamu tidak nyaman, tapi kamu menggali sedikit dia itu, kamu bisa mereferensikan dia ke orang-orang yang dia butuhkan. Oke.
Itu yang bisa kita sharing. Karena dia datang ke posisi ini, dia pasti ada kebutuhan. Dia pasti ada needs yang harus dipenuhi, yang bisa saja pada saat ini kita tidak bisa menjawab, tapi minimal kita sudah ada forum di mana Toastmaster kita ada wadah yang bisa menjawab kebutuhan yang dia ada pada saat itu. Jadi mudah-mudahan ya, saya bukan orang yang pintar di gadget itu, tapi saya tahu loh ada Toastmaster Alvin yang mungkin kalau kamu bergabung main ke klub saya itu, saya bisa kenalkan ke Toastmaster Alvin gitu loh. Nah, Toastmaster Alvin ya kamu jadi penghubung koneksi, tapi kalau dia langsung ke Alvin kan dengan nyaman, dia akan cari lagi ke Bu Arni untuk komunikasi ke Toastmaster Alvin dan sebagainya. Itu yang mungkin saya bisa sharing. Ada masukan, komentar? Silahkan dari Toastmaster Halina. Mungkin yang lain, Fajar, Adela, Sufa, Maida. Kalau boleh, di waktu sisa beberapa menit, saya boleh berbagi pengalaman pribadi saya. Kira-kira maaf Toastmaster Halina karena saya tidak bisa melihat waktunya. Kita masih sisa berapa menit? Kurang dari 5 menit. Oke, ya. Seperti satu menit, tinggal 1 menit. Wow. Oke. Tadinya saya mau cerita singkat pengalaman saya bernegosiasi persuasif sama polisi waktu saya disuruh dari pinggir jalan. Tapi mungkin itu tidak etis. Tapi saya merasakan pengalaman saya belajar di sini dengan negosiasi, persuasif, dan motivasi, saya bisa berhasil meyakinkan polisi itu untuk berbuat hal-hal baik ke depannya, terutama untuk menjaga lalu lintas lebih lancar, saya diberikan lewat tanpa harus diberikan penalti, dan hal tersebut. Jadi saya jujur banyak belajar dari Toastmaster. Dan jika ada kesalahan saya dalam memberikan diskusi ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan forum Toastmaster TI ke depannya itu kita terus bisa bersharing. Dan saya berharap, harapan saya dari hari ini adalah peserta hari ini akan menjadi pembicara ke depan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Kita masih tinggal 20 detik untuk saling bersilaturahmi. Ayo kita mudah-mudahan tetap